bahwa mungkin Pak Anies ke depannya tidak akan melanjutkan kebijakan dari Presiden Joko Widodo, apalagi juga setelah kritik ya akan subsidi kendaraan listrik kemarin begitu. Nah, terkait dengan tadi yang sempat disampaikan ada program hilirisasi, kemudian juga program-program lainnya. Sebetulnya program mana Pak Sudirman yang mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Anies Baswedan ke depannya dan mana yang tidak begitu? Karena ini betul-betul menjadi pertanyaan bagi masyarakat, Pak Sudirman. Silakan. Iya, seperti tadi saya katakan indahnya demokrasi adalah ada kesempatan melakukan pembaharuan, perbaikan, dan kita tidak punya pretensi untuk menghilangkan semua kebijakan-kebijakan yang baik yang sudah dikerjakan oleh periode berikutnya. Dan itu berlaku bagi pemerintahan siapapun. Saya kira tidak ada cerita bahwa begitu pemerintahan baru masuk, maka seolah-olah yang lama dihilangkan kemudian muncul yang baru. Karena itu selalu ada cerita keberlanjutan. Pak Anies dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan kita akan menyusun metrik ya, policy metrik mana yang bagus dan dipertahankan, mana yang perlu perbaikan, mana yang perlu koreksi, mungkin koreksinya koreksi lebih mendasar, tapi juga mana yang merupakan tawaran baru sebagai pemimpin baru pada waktu nanti diberi Tuhan jalan untuk memimpin. Nah, Apakah sudah ada kita punya kisi-kisinya dua Pak lensa. Sudirman? Mungkin tawaran di bidang apa begitu Pak? Ya, masa kampanye belum mulai, Mbak. Jadi kita pelan-pelan aja. Karena Bisa sudah aja nih penasaran hostnya. Tapi Pak. begini, kita punya dua cara pandang ya. Di samping melihat yang pendek ini sifatnya yang sekarang ini tadi disebutkan. Jadi misalnya lensa pertama itu yang belum selesai itu misalnya bagaimana menyelesaikan biaya hidup yang makin berat, lapangan kerja yang sulit tadi dikatakan, kemudian ketimpangan. Tapi juga masalah korupsi, jangan lupa karena di antara berbagai masalah yang jadi concern masyarakat adalah maraknya korupsi itu. Kemudian kapasitas fiskal yang makin hari makin dibebani dengan pembayaran cicilan maupun bunga utang. Tapi juga soal-soal kepastian hukum, iklim investasi dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa ke depan kita juga punya agenda-agenda besar jangka panjang yang harus disikapi. Misalnya bagaimana demografi shifting ya yang bisa menjadi berkah, bisa menjadi bonus, tapi juga bisa menjadi beban. Kemudian munculnya gejala artificial atau fenomena artificial intelligence di mana barangkali sebagian pekerjaan yang ditangani manusia itu akan digantikan oleh mesin dan itu bagi kita makin berat karena sudahlah yang ada itu belum terserap semuanya ke dalam lapangan kerja, nanti muncul pesaing bernama mesin. Itu sesuatu yang harus kita sikapi juga. Kemudian transisi energi bersih yang dikatakan Pak Presiden tadi. Bagaimana kita menyikapinya? Sementara kita juga belum cukup efisien dalam mengurus energi fosil, kita harus masuk ke dalam energi green yang mau tidak mau menjadi tuntutan dunia. Nah, menyikapi ini semua, menurut saya ada masalah mendasar, yaitu ekonomi kita ini terlalu dibebani lemak. Lemaknya menurut saya ada 3. Nomor 1, rente. Jadi kita sangat mudah mendorong kebijakan-kebijakan yang belum sudah impor. Impor itu adalah ekonomi rente yang sebetulnya menjadi candu karena kita dipaksa untuk meninggalkan hal yang sulit yaitu berproduksi tadi manufaktur dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke dalam kemudahan yaitu impor. Yang kedua, vested of interest, Mbak. Saya baru menyaksikan gejala di mana dalam periode tahun-tahun ini antara pejabat yang membuat keputusan sama yang menikmati kebijakan itu sering-sering bertemu di satu ruangan atau di satu badan gitu ya. Karena banyaknya pejabat negara yang juga merangkap sebagai pengusaha dan aktif menjadi pengusaha itu sesuatu yang membebani juga yang membuat prioritasnya menjadi bias gitu. Misalnya kalau kita bicara hilirisasi, kalau hilirisasi betul-betul diabdikan bagi pertumbuhan ekonomi bagi halayak umum, barangkali tidak akan seperti sekarang. Sekarang ini kan antara yang bagi nikel, yang mengurus nikel, yang membuat smelter itu beberapa diantaranya adalah para pejabat yang masih aktif. Yang ketiga, ini dekat-dekat dengan basis interest, yaitu korupsi. Baru pada satu periode ini di mana begitu banyak pejabat aktif, menteri aktif, bupati aktif, gubernur aktif, sampai-sampai pimpinan negara, pimpinan lembaga tinggi aktif itu masuk penjara karena korupsi. Nah, ini iklim yang mau tidak mau menggerogoti kemampuan kita membangun ekonomi. Nah, kalau ditanya apa yang mau dirubah ke depan, salah satunya adalah governance. Salah satunya adalah bagaimana
para petinggi-petinggi negara itu jangan sampai memiliki konflik kepentingan yang merangkap sebagai pelaku usaha juga. Yang ini membuat kredibilitas perekonomian kita menjadi tercemarkan. Jadi ini hal-hal yang barangkali sangat fundamental yang sedang kami rinci dan pada waktunya tentu akan dikomunikasikan dengan masyarakat.